Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Anil. Gue Capung. Selamat datang di Siarin, Siar dan Inspirasi. sekarang tuh kayaknya dalam dunia pendidikan ya gitu, apalagi ke anak-anak. Oke. Kita tuh kayak susah banget ya untuk menghadirkan sosok yang bisa dicontoh oleh anak-anak yang dekat dengan tentunya agama kita, Islam gitu. Menurut lu gimana? Karena banyak anak-anak di zaman sekarang, kalau misalnya kita nih tanya siapa sih yang jadi inspirasi atau tokoh idola, jawabannya apa? Saya tuh ngidolain banget tokoh-tokoh Marvel, ya kan? Tokoh-tokoh DC, apalagi tokoh-tokoh Disney, apalagi banyak nih. Ayo stop dong, jangan biarin gue sebut terus nih. Ntar kalau nggak di stop, gue nyebut terus nih. Iya, udah lo oke. Iya, tapi lo tau nggak sebenarnya kita punya loh aset umat nih. Aset dalam Islam itu kita punya di Indonesia ya khususnya. Kita tuh punya influencer atau tokoh ya yang bisa yang punya produk gitu ya, udah menghasilkan karya di mana mereka tuh bisa concern dalam mendidik anak-anak ya, istilahnya parenting lah. Parenting menarik banget. Dan isu parenting ini kan isu yang harus dipelajari terus-menerus kan. Betul. Isu yang tidak akan mati karena tantangan parenting itu akan berubah dari satu zaman ke zaman selanjutnya. Betul. Nah, itu kita bisa dapetin dari influencer yang tadi gue bilang ini. Siapa? Mau tahu nggak lo? Ada bintang tamu hari Iya ini. dong. Hari ini kita bukan hari ini doang, Pung. Mohon maaf. Kita akan menghadirkan bintang tamu yang menarik dan pastinya sesuai dengan siarin. Sekarang langsung aja nih kita panggilkan bintang tamu kita. Mereka ini dua orang, nggak hanya sendiri ya. Oke, dua orang. Kemudian teman-teman pasti udah banyak tahu ya di Instagram, di YouTube juga ada. Betul. Gitu. Di flyernya kita sebutin namanya? Enggak. Oh enggak. Enggak tahu gue. Nanti disebutin apa enggak? Ini nggak jadi bocor nih namanya nih. Ya udah langsung aja kita panggilkan ya. Teh Fufu Elmart dan Kang Canun kami. Silakan. Gimana kabarnya Akang dan Teteh? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya dua-duanya ya. Alhamdulillah. Dari Bandung ya Kang ya? Iya betul. Macet nggak kesini? Enggak terlalu sih, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Iya alhamdulillah. 2,5 jam lah. 2,5 jam termasuk cepat. Cepat ya. Termasuk cepat. Oke, sekarang kita pengen tahu dulu nih, kenalan dulu sama Kang Canun ya, benar ya, dan betul. Teh Fufu Elmart. Ini soalnya menarik. Nama Teh Fufu apalagi nih? Teh Fufu Elmart itu maksudnya gimana sih gitu ya? Kan sempat nanya nih siapa sih bintang tamunya kan? Oke. Terus Kang Canun sama Teh Fufu Elmart. Teh Fufu Elmart. Kan pasti bingung ya orang ya. Ini mau tanya, Teh udah berapa cabang dibuka tokonya gitu kan, kurang ini ya. Ternyata bukan itu. Ternyata. Nah, inspirasinya dari mana? Gimana? Jadi itu tuh nama aslinya kan, nama asli itu Fuzi Citra Cuaca Elmart. Saya tuh orang Sunda sebenarnya, Sunda banget. Jadi itu papa saya yang kreatif banget ya. Itu namanya itu jadi Elmart itu dari gabungan nama ibu sama ayah disatuin. Gitu. Oke. Eli Lailiyah Mamat Rahmat. Masya Allah. Jadi Elmart seperti itu. Kirain mau bikin lagi gitu ya. Iya, jadi itu nama. Itu kayaknya keahlian orang tua zaman dulu ya, menggabungkan nama gitu kan. Iya, Misalnya nama orang tuanya Jono, nama ibunya Siti. Jadi Josie. Oke. Ini baru tahu nih, menarik banget. Masuk. Diterima, Masih ya. bisa ya. Kalau Kang Canun Kalau gimana? Kang Canun gimana? Oke, jadi sebetulnya kalau saya kan nama asli itu Iksanur Kamil Pratama. Nah, waktu SMP itu ada, waktu dari kecil itu saya dipanggilnya Ican. Jadi waktu SMP itu ada juga yang namanya Ihsan. SMA ya, ada yang namanya Ihsan tuh. Dipanggilnya juga sama-sama Ican gitu. Jadi ketika pada saat itu untuk menghindari kebingungan kalau dipanggil Ican sama-sama nyahut kan, naon, nah gitu kan, barengan. Nah itu jadi dipanggil karena kebetulan ada Ihsanunnya, ya udah Canun we. Bukan karena cadel gitu jadi Canun gitu ya? Enggak ya?
Ican gitu karena cadel ya. Dari Sunda dua-duanya. Palembang saya. Nah, ini. Wong Kito Galuh. Wong Kito Galuh. Kalau Teh Fufu asli? Sunda asli. Sunda banget pokoknya ya. Majalengka ya? Oh, Majalengka. Baik. Kan dari Palembang. Merantau ke Bandung atau? Jadi Mami sama Papi itu ketemu di Bogor IPB. Oh ya, Masya Allah. Ya, jadi Papi itu dari Jember. Mami itu di Palembang. Ketemu di IPB. Gitu. IPB. Dan lahir saya udah di Bandung. Oh gitu, sudah menetap. Sudah menetap. Jadi warga 022. Iya. 022. Iya, Bandung 022. Oh iya. Udah lama nggak pakai itu ya kayaknya. Iya, emang ngobrolnya sama orang lama jadinya gitu. Ternyata yang saya lebih lama yang mana? Berusaha menyesuaikan host yang satu soalnya. Demikian. Oke, kalau tadi ceritanya tentang mami papinya Kang Canun. Kalau Teh Fufu sama Kang Canun ketemunya di mana? Boleh tahu. Ketemunya di Facebook. Iya, Facebook. Tar dulu Teh, sebelum kita lanjut. Oh iya benar. Mending kita pengen nanya sesuatu nih. Oh iya benar. Ya, ke Teh Fufu dan Kang Canun. Ini pertanyaan wajib dijawab. Kalau nggak dijawab disetrum katanya ya. Wow, ngeri ya. Oh enggak ya, nggak ada ya. Jangan nanti cancel. Nanti setrumnya cancel. Enggak pada cabut mau listriknya. Pertanyaan sederhana dari kita. Ya. Seberapa siroh Kang Canun sama Teh Fufu? Waduh, lumayan juga ya. Kayaknya sirohnya baru bisa bikin 12 buku anak bertema siroh. Itu baru ya 12 loh mau. Ya 12 buku anak bertema siroh. 13 deh. Iya. Ya, 13. Ini 13 berdua apa sendiri? Bareng. Oh, bareng. Ada buku Bilal ya. Iya. Bilal bin Robah juga buat anak udah pernah bikin. Ih, Masya Allah. Berarti 12 lah baru. 12 lah ya. Iya. Oh. Ini masih 13 ya. 13. siroh banget ini. Siroh banget. Baru itu aja baru bisa itu. Nggak udah. Nanti aja belakangan kita ya. Nanti kita bahas ya. Ini karena menarik. Bahas buku siroh anak. Nah ini nanti kita akan bahas di akhir. Bahkan bahas di tengah obrolan kita. Oke. Siap. Nah sekarang balik lagi ke yang tadi. Ini ketemunya tuh gimana ceritanya? Di Facebook. Terus gimana tuh? Kang Canun tuh sekolahnya di kedokteran Unpad. Saya kan di kebidanan Poltekkes Kemenkes Bandung. Tapi memang kami sama-sama punya ketertarikan dalam menulis. Jadi dulu tuh sama-sama punya impian jadi penulis buku. Oh gitu. Nah jadi suka banget berselancar. Kalau dulu kan di Facebook tuh ada notes ya. Iya betul. Notes itu yang sekarang sudah tidak ada ya. Sekarang udah gak ada. Kalau dulu kan notes terus kemudian dikomenin kayak gitu kan. Dulu suka banget untuk kayak apa namanya ngecek kalau ngecek profil tuh lihat notesnya kalau orang suka nulis. Nah dari situlah ngobrol tapi as a friend ya saat itu karena sama-sama tertarik pengen gimana caranya ya kita bisa nerbitin buku gitu. Nah dari situlah perkenalannya lalu kemudian dipertemukan di sebuah komunitas muslim muda ya sama Kang Hari Firmansyah. Nah itu di situ ketemu suka ikut kajian gitu ya. Kajian siroh ya. Kajian siroh. Salah satunya yang sering dibahasnya itu sama salah satu ustadz di sana. Ustadz Asep juga namanya. Banyak banget nama Ustadz Asep ya. Masya Allah. Perlu tahu ya apa namanya Asep Sedunia ini. Ada Asep Sedunia. Ada komunitasnya kok. Insya Allah. Nah itu lalu dari situlah kemudian memang berprosesnya pokoknya dari ketemu sampai ke menikah tuh hanya sekitar 6 bulanan. 6 bulan ya. Wah, itu berarti pakai ta'aruf itu ya? Kalau atau dari sih lebih ke memang ada perantaranya, tapi lebih ke karena temen ya awalnya teman. Jadi nggak yang mungkin kalau ta'aruf biasa kan yang nggak kenal satu sama lain sebelumnya. Jadi bisa tuh dari teman jadi demen tuh bisa. Iya bisa ya kan. Masya Allah. Bisa itu. Kalau satu visi satu misi satu komunitas. Masya Allah. Kalau satu visi yang satu permisi, nah itu beda lagi. Nah, berarti tadi nulis di notes di Facebook. Nah, termasuk tulisan pertama tentang apa kira-kira? Tulisan pertama tentang apa ya? Saya itu waktu kuliah itu masa-masa akhir saya masih gamang-gamang sebagai ateis.
gitu. Jadi saya itu secara pemikiran itu, secara kejiwaan gitu ya, saya merasa dari SD itu udah ateis gitu. Jadi kenapa saya pada saat itu merasa ateis itu karena di satu sisi ini apa namanya pernah ini waktu di sekolah itu ada teman SD kita itu bersekongkol yang muslim. Bersekongkol, ceritanya gini, kita ajarin yuk salah satu teman kita yang non muslim kalimat syahadat. Gitu. Akhirnya beliau mau dilatih. Kita latih selama 1 pekan, bisa. Bisa dia ngomong, wah bagus juga nih ketika dia ngomong. Tapi dari situ kan ada perubahan nggak dari situ? Nggak ada. Makanya katanya kalau misalkan udah ngomong syahadat berubah kan jadi Islam. Tapi nggak ada apa-apa sama sekali gitu. Nah jadi kalau saya perhatiin pada saat itu, dia bisa ngucapin kalimat syahadat. Dan kan dulu waktu saya SD itu juga kan ada mobil jemputan. Di mobil jemputan itu kalau misalkan mau ujian caturulan, ketahuan usianya berapa nih? Masih mengalami kita kan, sama-sama mengalami. Masih nyambung lah ya. Iya itu. Waktu mau ujian caturulan itu kan mereka mau ujian agama itu pasti perlu latihan. Betul. Latihannya itu di mobil. Jadi saya perhatiin gimana salah satu cara ibadah mereka adalah dengan nyanyi kan. Saya masih ingat lagunya kayak lagu Yunus di perut ikan. Masih ingat itu saya sampai sekarang. Ibadahnya seperti ini aja. Kalau ibadahnya seperti ini, pikir saya pada saat itu. Itu kalau saya lakuin bisa loh. Gampang loh. Jadi saya bisa ngelakuin ibadah mereka, mereka bisa ngelakuin ibadah saya. Bedanya apa ya? Karena merasa tidak ada bedanya, ya udah saya merasa tidak terlalu penting-penting banget untuk melakukan ibadah. Kondisi itu adalah kondisi di mana ibu saya sudah ngasih saya ngaji di dekat rumah dan saya sudah hatam Quran. Tapi saya belum ngerti why-nya pada saat itu. Jadi saya belum ngerti why-nya. Jadi saya merasa memilih ya udah agama itu mungkin cuman apa ya, ibaratnya pada saat itu mungkin bahasa sekarang kayaknya kosmetik aja. Karena kosmetik aja ya, kalau hanya disuruh-suruh aja paling sholat, kalau misalkan enggak ya udah saya main game gitu. Tapi luar biasanya yang saya nggak nyangka-nyangka sampai sekarang, dari dulu saya seneng main game gitu ya. Gamenya itu game Final Fantasy. Tahu ya? Tahu. Game Final Fantasy itu iya ternyata. Aja saya mah. Kalau saya nggak suka game, gitu. Karena nggak suka jadi nggak tahu. Jadi saya bisa memahami sekarang bahwa komik Jepang, game Jepang itu tuh teologis ternyata. Dia jatuhnya di game itu, bahkan kayak di Marvel itu kan ada kayak film Eternals ya. Iya, betul. Itu udah mulai ceritakan konsep ada sesuatu zat yang maha-maha gitu. Ceritanya kan gitu. Betul. Udah sampai kayak gitu. Ternyata kalau misalkan action laga-laga seperti gini nih jatuhnya sampai ke penciptaan langit dan bumi dan macam-macam. Dan menariknya adalah Allah tuh memberikan insight tentang ketuhanan pertama kali itu dari game. Ini yang Kang Canun alami ya? Iya, yang saya alami ya. Ini saya bukan berarti langsung nyuruh makanya anak Anda main game. Ini pengalaman nih. Bukan, ini pengalaman personal. Pengalaman personal saya merasa ya? sayangnya Allah tuh seperti itu gitu. Kok bisa-bisanya sempat-sempatnya saya sambil ngegame itu dikasih hidayah. Sehingga SMA itu saya tertarik untuk gini, ketika kalau misalkan di dunia alam game aja kayak gini nih mekanismenya. Saya penasaran sama mekanisme alam nyata itu seperti apa. Maka di SMA itu saya mulai senang sama sains. Nah saya senang sama sains ketika saya belajar fisika, kimia, biologi, misalnya belajar gravitasi atau saya belajar detak jantung aja ya. Detak jantung itu rumitnya luar biasa. Dan ini seluruh manusia itu ada miliaran manusia berdetak terus-terusan kayak gitu tuh dia nggak kebayang koordinasinya, pasti perlu ada sosok yang maha. Nah dari situ saya pengen masuk ke kedokteran. Nah jadi kalau misalkan saya nulis notes apa sih di kedokteran itu adalah proses pencarian saya mencari Allah melalui jalan sains. Masya Allah. Jadi saya mungkin kalau bahasa sekarang saya ibaratnya seneng nulis tentang kedokteran Islami lah ibaratnya kayak gitu. Bagaimana menurut saya pada saat itu adalah kok saya merasa ya ini jantung itu nggak cuma sekedar berdetak tapi bertasbih. Masya Allah. Nah kenapa ya kok kayak mata gitu. Kalau dulu kita pernah belajar bayangan ditangkap retina yang bolak-balik gitu, bayangannya kayak gitu. Kok ini saya ngerasa ya bahwa seluruh mekanisme kayak gini itu seolah-olah semuanya bertasbih kepada Allah. Jadi pada saat itu saya kebanyakan nulis bagaimana makhluk-makhluk Allah yang berada di dalam tubuh kita dan bahkan di luar tubuh kita itu seolah-olah semuanya bertasbih kepada Allah. Masya Allah. Berarti mengubah point of view dari apa yang terjadi dan dialami di sekitar. Betul. Nah
Teh Fufu, pada saat di Facebook ngeliat tulisan Kang Chanen yang begini gimana Teh responnya Teh? Ya mungkin karena justru karena itu tadi ya tertarik banget sama dunia sains dan Islam. Saya juga sama saya tuh kan dari kota kecil ya Kang. Itu Majalengka tuh kota kecil yang bahkan nggak ada toko buku di sana. Yang nggak ada. Jadi kita nggak bisa kayak beli buku gitu. Jadi kalau kita mau beli buku tuh harus ke Cirebon. Karena ada di sana ada toko buku ya di Cirebon. Lebih besar itu, lagi di mallnya ya, kayak gitu. Nah sedangkan kalau ke Cirebon untuk anak kampung gitu ya itu butuh need efforts banget lah kalau untuk kayak gitu. Sampai ketika saya kuliah di Bandung itu saya baru tahu kalau wow, tempat bukunya banyak banget ya. Dari mulai buku yang ori sampai yang bajakan. Gitu ya, banyak banget sampai saya tuh ternyata ada kecintaan saya sama buku itu dimulai ketika saya kuliah itu. Jadi bukan karena karena modul perkuliahan ya. Kalau perkuliahan ya sudah ini gitu ya. Tapi lebih ke karena pengen banget gimana kita bisa mempelajari Islam. Jadi disitulah saya benar-benar belajar. Awal itu suka baca buku, suka koleksi buku gitu ya. Ketika mulai kuliah. Dari situ jadi suka nulis. Karena suka baca, jadi suka nulis. Betul. Dan ketika ngelihat tulisannya Kang Chanen itu karena out of the box ya, kalau bahasanya orang sekarang tuh out of the box gitu. Main bowling. Ya, main bowling. Benar. Gitu karena seperti itu jadi menarik. Iya betul. Menarik banget. Terus di komen gak tuh? Iya, yang reach out pertama siapa? Yang add pertama saya. Gitu. Kalau dulu kan kita ada add kan. Iya. Pincut duluan udah tahu siapa. Enggak gitu. Dulu tertarik karena dari sisi perempuan pasti enggak gitu entar dulu. Nah itu tuh qadarullah kan ya. Qadarullah itu kami tuh sama-sama di approach sama salah satu penerbit. Jadi Kang Chanen di approach sama penerbit, saya juga di approach sama penerbit. Kalau saya di approachnya tentang buku kebidanan, Kang Chanen tuh buku Medical Asmaul Husna. Ya, tentang Medical Asmaul. Nulis Medical Asmaul Husna itu tentang Asmaul Husna di dalam tubuh kita. Jangan-jangan saya pernah baca ya. Tapi nggak ngeh ya. Nah terus itu tuh di approachnya kayak hampir bersamaan gitu. Makanya kita diskusinya tentang hal itu. Tapi itu tuh susah banget. Terbitnya ya. Malah yang terbit duluan tuh buku kita berdua. Jadi kami buku pertama yang terbit itu adalah, jadi waktu itu mau nikah. Kami usianya Kang Chanen usia 21. Belum wisuda. Saya usianya 22, saya baru lulus kebidanan, lagi praktek udah kerja jadi bidan, sama-sama nggak dibolehin. Kami sama-sama anak pertama dari 3 bersaudara. Jadi mama, papa, mami, papi itu punya harapannya masing-masing ya. Sedangkan masih muda. Jadi ketika kami bilang mau menikah itu kaget semuanya. Terus kemudian apa yang mendasari mau nikah? Nah, waktu itu gimana caranya? Nah, kita nulisnya itu adalah kayak proposal nikah sebenarnya tentang bagaimana isi pemikiran kami tentang pernikahan. Jadi kami waktu itu nulis. Jadi ketika orang lain mungkin persiapan nikahnya persiapan apa gitu ya. Nah, kami ini persiapannya nulis ya. Nulis terus kemudian waktu itu masih di lobby sama orang tua, pacaran aja dulu gitu ya. Lalu di print tuh makalahnya, di print. Udah di print dikasih sama orang tua, sama papi, sama papa, dan ternyata dibaca. Dari situ restu turun. Buku itulah yang akhirnya kami terbitkan Indie Publishing dan kami kami rilis pertama kali ketika akan nikah. Judulnya Menikah Itu Mudah. Buku pertama ditulis berdua. Ditulis berdua. Insyaallah. Setelah itu justru buku-buku yang lainnya kayak gitu ya, itu baru di approach, dirilis sama penerbit yang kayak kemarin tuh udah lama tidak lebih dari 1 tahun gitu ya, digantung. Akhirnya rilis justru setelah menikah. Dari situ dari 1 buku sampai sekarang sudah lebih dari 187 buku. 187 buku. Itu isi bukunya tuh tentang apa aja tuh Teh? Isi bukunya awalnya itu tentang pernikahan dulu, memang pranikah. Jadi buku-buku yang salah satu yang terbit bestseller itu ada Jodoh Dunia Akhirat. Itu salah satu penerbit mayor. Itu gara-gara kita nge-tweet gitu. Suka dulu kan Twitter ya. Twitter bisa jadi buku emang ya. Jadi dari situ tuh ketemu sama salah satu editor mayor. Terus Mbak Fufu, Mas Chanun bikin buku dong buat kita, katanya gitu. Nah itu inget banget saat itu ya, bukunya tuh rilis abis melahirkan anak pertama saat itu. Tapi memang mungkin jalan Allah tuh kayak
emang Allah ngasih izinnya gitu ya, kami tuh itu tadi dinulis mungkin ya. Jadi sama Allah tuh dimudahkan justru ketika menulisnya barengan, dari mulai buku pranikah, pernikahan, terus kemudian buku parenting dan buku-buku anak sekarang. Kayak gitu. Gitu. Tapi berarti lebih banyak, kalau sekarang kan dikenal sebagai parenting ya, parenting ya. Nah, itu lebih banyak ke bukunya sekarang memang lebih banyak buku anak. Jadi dari semenjak punya anaknya, mungkin karena anaknya 3 laki-laki semua, terus sering sharingnya tentang parenting, cara parenting kami yang mungkin agak sedikit berbeda gitu ya, parentingnya itu gitu. Jadi apalagi kayak misalkan kami tuh punya mungkin di kalau misalkan dibandingkan sama beberapa orang tua lain, itu tuh cenderung dianggapnya tuh ekstrim. Ekstrimnya tuh gini, kayak banyak hal yang boleh jadi bagi orang tua tuh nggak perlu diceritakan, kita udah diceritakan. Kayak kemarin misalkan ya, kita ceritain yang tentang jannah gitu. Kemarin kan kita dapat video yang dari Ustadz Asep Sobari yang tentang Yaumul Mizan. Yang ketika di Yaumul Mizan itu di acara Sirah itu kan saya videoin tuh, saya tunjukin sama anak-anak kayak gitu ya. Terus dari situ mereka nanya, boleh dong ceritain Dami nanti kita di Yaumul Mizan itu seperti apa? Itu dari itu aja. Padahal kan itu videonya sangat mencekam sekali ya kalau untuk itu. Tapi mereka senang gitu. Dari situlah kami sudah terbiasa untuk membicarakan hal-hal tentang akhirat, tentang jannah sama anak-anak. Nah, karena seperti itu, jadi ide-ide tentang buku pun banyaknya karena berdiskusi sama mereka sih. Seperti Masya Allah ya. Jadi inspirasinya juga dari anak-anak juga ya, untuk menulis tentang parenting gitu. Masya Allah. Nah, kalau buat Kang Canun, mohon maaf, kalau dari sisi menulis teknisnya itu gimana sih biar bisa berdua gitu? Iya, soalnya tadi 187 lebih. Iya, lebih ya bahkan ya. Itu kan produktif banget. Betul. Gitu kan. Itu dalam rentang waktu berapa lama, maaf? Berarti dari buku pertama sampai 187. Dari 2012. 2012. 12 tahun. 12 tahun. Luar biasa. Ya, itu gimana tadi proses menulisnya? Ya, teknisnya kan nulis berdua. Nah, itu tuh gimana tuh? Saya kalau buku anak menurut saya cenderung lebih sederhana prosesnya ya. Karena kan kalau buku anak itu justru teksnya nggak boleh banyak. Benar. Iya kan? Betul. Jadi harus banyak gambar ya. Betul. Cuman memang kebanyakan orang tantangannya adalah gimana cara menyederhanakannya ke anak. Nah, kalau di saya gini, saya tuh dulu waktu istri saya yang pertama kali, Dami yang pertama kali propose ya dulu ya. Ya Bi, coba deh bikin buku anak. Saya kan jelas nggak punya pengalaman. Latar belakang saya kedokteran. Nah. Betul, itu. Apalagi tadi Teh Fufu juga kebidanan, sama-sama medis masalahnya nih. Dan saya nggak koas. Tuh kan. Saya nggak koas. Nggak lanjut ya. Esket aja. Saya nggak koas. Gitu, sengaja nggak koas. Nah, jadi memang kalau misalkan secara latar belakang emang jauh banget, saya nggak sampai seperti itu. Nah, cuman ini tadi kenapa saya jadi cenderung mengiyakan buku anak untuk menulis buku anak itu karena ternyata saya waktu dapat contoh tentang buku anak yang dari luar, jadi buku anak impor gitu ya. Itu buku anak pertama yang saya baca itu sampai meneteskan air mata. Kenapa? Isinya ternyata tentang tauhid. Ternyata isinya tentang menyadarkan bahwa Allah itu menemanimu dengan penuh cinta dimanapun kamu nyumput, di tempat manapun yang nggak pernah kita ketahui, selalu dibersamai. Itu buku anak. Dalam sekali ya. Buku anak. Judul bukunya saya masih ingat banget. Allah knows all about me. That's beautiful. Waktu saya baca gitu itu saya tersentuh. Sekaligus, Masya Allah, kalau cuman kayak gini doang, ini mirip kayak cara saya ngomong sama anak saya bukukan gitu. Nah, apalagi kan saya tuh melihat buku-buku anak itu, saya jujur ya ada keresahan melihat pendidikan anak di zaman sekarang itu kebanyakan langsung ngajarinnya, nah sholat. Kalau nggak nanti Allah siksa di neraka. Nah, ngaji. Langsung ya, nggak gitu ada kan? Konsekuensinya yang diajarkan. Pertanyaannya adalah emang iya kalau anak meninggal sebelum balik langsung Allah masukkan ke neraka? Enggak. Kalau balik belum. Kan enggak. Kenapa kebanyakan kita menggunakan ancaman-ancaman yang bahkan itu Allah tidak menjanjikan itu kepada anak-anak kita? Ini jangan-jangan adalah parenting berbasis hawa nafsu.
Jadi memang orang tuanya yang harus mengedukasi juga diri sendiri dulu. Betul, edukasi dulu diri sendiri. Nah, balik lagi tadi nih, kan pengalaman saya dulu pernah ateis ya. Nah, ketika dulu saya pernah ateis itu saya coba gali kembali apa yang menyebabkan saya ateis, padahal dikasih pelajaran tentang sholat lulus, hafal, dikasih ngaji juga saya hatam juz 30 meskipun saya bukan hafiz gitu ya. Ternyata pada saat itu saya merasa saya hanya disuruh how to-nya aja nih. Sholat gini caranya, ini gini caranya. Jadi sepertinya ada satu momen, ada satu komponen yang dirasa kurang buat saya pada saat itu, yang ternyata saya ketika saya sudah mendapatkan hal ini justru saya malah semangat banget gitu. Komponen apa ini? Why? Gimana caranya? Justru bukan dulu maksa-maksa anak untuk sholat, tapi bantu anak kenal Allah. Karena ada yang tahu Allah belum tentu kenal Allah. Ya, betul. Ada yang sering nyebut-nyebut nama Allah belum tentu kenal Allah. Betul. Nah, kan itu yang biasanya jadi ujian tersendiri. Nah, makanya gimana caranya kita bantu anak-anak kita kenal sama Allah, jatuh cinta sama Allah, terkagum-kagum sama Allah. Kalau anak-anak sudah jatuh cinta dan kagum sama Allah, insya Allah gak usah disuruh-suruh lagi, sholat itu bakal gerak dengan sendirinya. Itu pun udah kerasa. Kami juga nggak nyangka. Padahal saya nggak pernah maksa anak-anak saya misalkan untuk sholat gitu ya. Anak kedua kami misalkan waktu usia 4 tahun dengar azan, kami lagi di luar kota. Teman kami kan ngambil buku. Waktu teman kami ngambil buku, teman kami sendiri yang ngerekam. Nggak disuruh siapa-siapa. 4 tahun itu langsung pergi sendiri ke masjid waktu lagi azan. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang gimana, langsung aja seret. Langsung seperti itu. Dan ya saya juga nggak nyangka ya, alhamdulillah. Cuman yang pasti itu juga yang saya rasakan. Ketika saya mulai kenal dan merasakan wahyu-nya tadi ya, kenal Allah, mulai merasakan makin jatuh cinta sama Allah, ya rasa-rasanya untuk mau bikin Allah itu kecewa sama kita, rasa-rasanya kan nggak pengen kita kayak gitu ya. Meskipun kita juga ngerasain bahwa seringkali kayaknya saya pribadi ini amalan saya ini kayaknya banyak compang-camping ya gitu. Sholat aja masih banyak gak sempurnanya. Tapi maha baiknya Allah, sekalipun amalan saya rasa-rasanya compang-camping, terus-terusan gak diganti. Langsung nih sosok ini nih gak langsung diganti gitu, Masya Allah. Terus-terusan dikasih kesempatan untuk senantiasa memperbaiki, untuk senantiasa bertobat. Aduh, itu luar biasa banget gitu. Nah, makanya itu yang jadi teknisnya bagi saya. Jadi saya itu sederhananya adalah gimana cara saya ngomong yang saya itu bantu mereka itu kenal dan jatuh cinta sama Allah kayak gitu. Nah, caranya itu seperti apa? Sederhananya kayak gini nih. Kan anak-anak itu tentu masih agak sulit untuk memahami konsep yang sifatnya abstrak ya. Betul. Nah, ini yang menariknya. Kalau kayak gitu, makanya untuk anak-anak itu saya gunakan kami gunakan pendekatan yang sifatnya adalah praktis. Pendekatan yang sifatnya konkret, yang ada di analogi misalnya. Yang ada di sekitar ya. Betul. Ketika saya mencoba untuk memperhatikan ayat-ayat Allah gitu ya, ternyata cukup banyak ayat-ayat Allah yang modelnya kayak gini nih, polanya kayak gini nih. Satu, nunjukin tentang fenomena-fenomena alam. Misalkan contoh kita lihat Ali Imran 190 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Wah, ini kalau misalnya kita mau ngobrolin ini buat orang-orang yang lebih advance, jangan-jangan ini bagus nih ngomongin soal Big Bang, itu berbicara tentang keimanan. Buat saya kayak gitu. Nah, terus waqtila filaili wan nahar, dalam pergantian siang dan malam. Nah, siang dan malam itu kan sebetulnya terjadi tiap hari. Saking terjadinya tiap hari, kebanyakan kita ngerasa biasa-biasa aja. Tapi justru buat saya pribadi itu main bowlingnya adalah di situ tuh, main bowlingnya. Kenapa ya? Sesuatu yang dianggap biasa-biasa aja tuh ini Allah mention. Bukan sesuatu yang biasa-biasa aja ini pasti sebenarnya. Dan di satu sisi ini kan bisa terlihat. Nah, maka misalkan dalam konteks itu saya mencoba kepada anak-anak kami, habis subuh itu kami pernah tuh satu episode dalam kehidupan kami itu, habis sholat subuh kami naik ke lantai 3. Di lantai 3 ngapain? Kita mengobservasi bagaimana cara Allah mengubah malam menjadi siang. Dan saya nggak nyangka pada saat itu bagaimana mata mereka sedemikian terkagum-kagumnya. Yang rada-rada ngantuknya dulu saya jujur ngantuk gitu ya. Tapi yang rada kagum-kagumnya tuh, ya Bi, lihat itu tuh mataharinya mulai nunggul. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi gitu, kita mencoba menggunakan keadaan-keadaan alam apa yang itu ada dalam
keseharian itu untuk menjadi tanda-tanda kita ngenalin Allah ke anak-anak kita. Termasuk misalnya hal sesederhana, contoh kayak gini nih yang paling gampang. Nah, coba pegang ini apa? Ada jantung ya. Coba minta jantung kamu buat berhenti sekarang, bisa nggak? Gak bisa. Iya, dengan ekspresi anak-anak itu ya. Iya dong, kita gunakan itu. Oh nggak bisa ternyata. Oh nggak bisa ya. Nah tahu, nah jantung itu fungsinya itu mirip seperti baterai di mainan. Gitu. Nah jadi fungsinya seperti itu. Dan tahu nggak yang ngedetakin itu siapa? Allah. Gitu. Masya Allah. Misalnya jadi kita juga cerita apa namanya tuh makanan misalkan ya. Makanan itu nyampe. Coba nak, ini ya nak ya, sepiring nasi ya nak ya. Coba nih, sepiring nasi ini asalnya dari mana sih? Dari sawah ya? Dari sawah. Tahu nggak kira-kira di sawah itu kira-kira berapa lama perlu tumbuh? 3 sampai 6 bulan. 6 bulan. Iya betul. Kurang lebih kayak gitu. Iya. Tandanya adalah apa yang kita makan hari ini sudah Allah siapin dari 6 bulan yang lalu. Allah sehatin petaninya. Allah bikin sehat semua cuacanya, jadi bisa tumbuh tuh beras dan bisa dipetik sama petani, terus bisa dikirim ke Jakarta, distributor pusat di Jakarta ya. Pokoknya nanti dikirim sampai ke dekat rumah kita, sampai ke market-market, warung-warung di sekitar rumah kita. Kita mah cuma tinggal datang aja nak, ngejemput. Kita masih nggak bisa masak, Allah gerakan hati dami buat masak. Sehingga kita bisa makan kayak gini. Masya Allah ya nak ya. Yuk kita doain petaninya sehat, semoga makin berkah. Yuk kita doain semoga yang ngirimnya sehat. Yang jaga warungnya sehat. Dan senantiasa sehat, semuanya senantiasa barokah. Kan gitu. Jadi kita kenalin bahwa nih loh, intinya gini. Pesan utamanya adalah jauhan perjalanan kita menjemput rezeki atau jauhan perjalanan si rezeki mendatangi kita. Mendekati kita. Iya kan itu jadi itu sangat-sangat konkret kan. Nah kita bahas-bahas hal seperti itu dan pastikan bahwa setiap apa yang kita lakukan itu kita selalu bawa nama Allah. Sesederhana kita bawa martabak ya. Kita bawa martabak. Nah alhamdulillah nah ini Allah nitip martabak buat lewat Yabi, silakan. Hakikatnya kan begitu. Dititipin lewat kita. Iya jadi kita gunakan istilah-istilah yang seperti itu. Nah alhamdulillah nih sebentar Allah mau ngasih mau ngasih hadiah nih buat kalian. Ya ini ya, coba lihat di belakang bawah kasur kalian misalnya kayak gitu. Wah ini wah itu malah gitu. Jadi respon otomatis mereka itu biasanya ya Allah terima kasih ya Allah, makasih ya Bi. Jadi Allah dulu otomatis ke Allah ya gitu. Itu yang kadang mungkin orang tua lupa ya sebetulnya. Bahwa hakikatnya yang dikasih tahu gitu ya. Betul. Meskipun lewat kita nih gitu. Iya, kan dititipin doang. Iya benar. Kalau balik lagi tadi, mamang martabaknya sakit, kita punya uang, nggak jadi. Masya Allah. Kang Janul, dengan model parenting yang diterapkan, iya kan? Tadi kan menulis buku banyak sekali inspirasinya salah satunya ya dari pengalaman. Pengalaman menjadi orang tua dong jelas. Pengalaman menjadi orang tua. Nah, dengan pengalaman menjadi orang tua tadi, dengan berupaya menjelaskan hal-hal yang lebih konkret ya kepada anak-anak dengan bahasa anak-anak yang lebih mudah dimengerti, ada tantangan yang muncul nggak? Misalnya? Tantangan sebenarnya iya. Jadi ketika itu kan tadi Kang Charno cerita ya kalau salah satu yang menginspirasi adanya Sakinah kan saat ini kami memiliki penerbitan buku anak sendiri. Jadi bukunya kami tulis terus kemudian diterbitkan kayak gitu ya di Sakinah itu kan baru dari tahun 2017 ya. 2017 jadi baru ya? Baru 7 tahun lah ya. Baru 7 tahun kayak gitu. Nah itu tuh memang buku Sakinah tuh seperti apa ya, kayak menghadirkan tema yang baru di antara banyaknya buku-buku anak lainnya yang ada di Indonesia. Seperti itu tuh yang kalau kebanyakan mungkin ketika awal-awal akan nyangkanya ini kok berat banget temanya ya, tema tauhid, tema itu tadi ya, menghadirkan tentang Allah. Tapi justru itu tadi kami melihat bahwa ada hal yang miss, itu salah satunya tentang bagaimana cara orang tua menumbuhkan keimanan di hati anak terlebih dahulu kayak gitu. Nah itu yang menginspirasi bangetnya itu sebenarnya salah satu yang jadi booster itu tuh di anak pertama. Jadi anak pertama kami itu qadarullah speech delay awalnya. Jadi karena saat itu saya sama Kang Canun ketika awal menikah itu belum belajar parenting tuh. Terus kemudian udah ngasih tontonan dari layar, dari gadget gitu. Itu udah dari sekitar usia 10 bulan.
Nah jadi sampai akhirnya emosinya kayak apa ya, kayak meledak-ledak, terus sering tantrum gitu. Naik turun gitu. Terus kemudian kami ketika dia usia 15 bulan kami ikut workshop parenting sama Abah Ihsan saat itu. Ingat banget dari situlah bener-bener sadar banget ini kesalahannya. Jadi usia 15 bulan saat itu Emil belum bisa ngomong. Usia 15 bulan belum keluar kata-kata. Seharusnya kan udah ada ya tuh. Nah terus kemudian saat itu terapi gadget tuh dari usia 15 bulan terapi gadget, bener-bener ngikutin sarannya untuk bener-bener dilepas segala macam, lalu dikenalkan sama buku anak kayak gitu. Dan waktu itu buku anaknya meskipun yang ada aja gitu kan, yang tersedia di di toko buku, hingga akhirnya 22 bulan mulai ada kata-kata. Jadi dari situlah, dari satu buku ke dua buku kayak gitu ya. Terus kemudian sepanjang perjalanan itu merasa bahwa itu tadi konten tauhidnya belum ada nih, buku-buku Indonesia itu tuh kayak gitu ya. Nah terus alhamdulillah saat ini anak pertama itu sudah membaca lebih dari 1000 buku sekarang. Masya Allah. Yang tadinya speech delay itu ya gitu kan, udah didiagnosis sama psikolog, ini kayak sepertinya perlu untuk terapi segala macam. Alhamdulillah udah sekarang ya book addict banget. Jadi kalau jadi makanya kalau anak-anak kami kemanapun sekarang kayak gitu, nggak pernah sama kami dikasih gadget gitu ya, karena emang mereka terbiasa untuk berinteraksi dengan orang dewasa. Bagaimana caranya mereka menghalau kebosanan ketika ikut agenda kami kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya tantangannya apa dalam menulis buku anak gitu ya, sebenarnya tantangannya itu di awal aja Kang, di awal ketika mengenalkan metode bahwa ini sedikit berbeda dengan buku kebanyakan. Tapi sekarang alhamdulillah di 7 tahun ini tuh justru semakin diterima, dan justru kami seneng banget karena makin banyak penerbit lain juga yang mengikuti tema-tema serupa dengan Sakinah. Jadi pelopor juga ya. Jadi mulai untuk mengenakannya tauhid, terus kemudian juga pendekatannya pada Allah terus gitu ya. Memang karena beda itu kalau di buku-buku kami itu. Jadi mungkin kan ada beberapa buku, kalau buku kebanyakan cenderung misalkan pakai tokohnya binatang, fabel. Kalau di Sakinah enggak, karena buat kami itu kalau yang namanya konsep Islam, iman, terus kemudian mengenalkan Allah, apalagi mengenalkan sirah kayak gitu ya, itu tuh perlu ada sosok teladan yang manusia gitu kan, daripada anak-anak dinasehati oleh binatang yang bisa ngomong, yang itu nggak realistik gitu. Lebih baik anak dikenalkan pada sosok orang tua atau sosok lain yang menasehati mereka gitu. Jadi gitulah. Jadi kalau ditanya tantangannya lebih ke sana gitu. Karena kalau ditanya tadi seberapa sirah kamu gitu ya, itu udah lebih dari 2 tahun. Kami tuh kalau di mobil sampai anak-anak hafal banget itu selalu mendengarkan video book dari Ustadz Asep Sabari. Jadi kalau yang mana nih? Jalanan Sirah dan anak. MSN Madrasah Sirah Nabawiyah. MSN itu. Yang MSN. Masya Allah. Videonya tuh. Yuk kita buka. Dengerin juga. Dengerin. Wih, Masya Allah. Dan suka komen mereka. Anak-anak kami tuh, saya sama Kang Chan tuh nggak terlalu suka musik. Kami we are not an auditory people, nggak terlalu suka. Kalau orang mungkin kayak suka harus, kami tuh enggak. Jadi bahkan favorit musiknya juga cuman itu aja, kayak orang jadul banget gitu. Jadi daripada dengerin musik, kami tuh lebih seneng dengerin itu kajian itu gitu tuh Ustadz Asep tuh sampai kalau pas Yabinya lagi pas agenda seminar tuh sama Ustadz gitu ya, Ustadz Asep Sabari ya, saking udah sudah familiar ya. Ya familiar gitu. Dan mereka tuh ikut mengomentari ketika Ustadz Asep membahas tentang para sahabat, itu kan disebut-sebutin jelas ya. Itu jelas banget. Jadi kebayang kalau kita pergi gitu, kadang kemarin kayak ke Jogja atau ke Malang, ke Purwokerto, itu tuh sepanjang jalan tuh dengerin Ustadz Asep ngomong. Hijrah ke Habasyah gitu ya. Kalah nih. Kalah nih saya pribadi nih. Udah 2 tahun terakhir ini. Host live-nya aja kalah. Kalah nih, kurang sering banget nih. Ya jadi isinya di itu tuh yang di itu tuh ada playlistnya tuh Ustadz Asep. Waduh. Jadi ini kalau saya bisa simpulkan sebenarnya ya, apalagi dalam dunia parenting ini, sebetulnya anak-anak kita gitu, contohnya anak-anak Teh Fufu dan Kang Canun, mereka itu bisa dengan sendirinya mau sholat, bisa dengan sendirinya kenal Allah, atau juga tadi itu baca buku, book edit dan segala macam. Itu bukan semata-mata blok langsung gitu, tapi memang dari awal, dari lingkungan, dari keluarga yang terkecil adalah ibu dan ayahnya, itu memang memfasilitasi dengan
ilmu dan contohnya gitu ya. Lingkungannya memang perlu didesain seperti itu. Betul. Jadi pada dasarnya kan di kami juga dari awal nikah ya kita nggak ada TV ya. Iya. Kita di awal nikah kita nggak ada TV, jadi kita bikin apa dong misalkan sebagai pengganti TV buat hiburan kan butuh hiburan. Betul. Hiburan itu ya kita berinteraksi. Berinteraksi dan berinteraksi kan ada dapat hiburan ya. Ketawa-ketawa bareng, hahaha bareng. Betul. Itu ada interaksi. Main bareng misalnya kayak gitu, mending nyiapin board game. Buat saya gitu, lebih baik nyiapin board game. Tadi juga beberapa kali di mobil juga lagi main catur tadi mereka berdua. Lebih kemudian kan itu berinteraksi seperti itu, atau kadang-kadang kemarin tuh ya nyiapin puzzle yang 1000 pieces tuh berapa hari mereka kerja. Tapi itu kan iya betul ya, mengisi waktunya tuh ya memang dengan bersama-sama ya. Iya, dan juga berdialog. Jadi dialog iman misalkan gitu ya, kita ngobrolin nih. Pernah tuh anak kami yang waktu masih kecil juga ya, yang paling kecil tuh pernah nanya kayak gini, ya bi, kenapa ya Allah kok nyiptain ketek? Armpit tiba-tiba ya. Iya, out of nowhere gitu. Bertanya seperti itu. Betul. Ya. Wah, bagus juga nanya kayak gini. Kan buat saya kalau misalkan nanyanya kalau udah kepada Allah gini kan berarti penasaran sama Allah. Nah, itu. Jadi itu saya coba upayakan untuk ladenin. Kenapa ya Allah ciptain ketek? Ya, saya coba upaya jawab. Inspirasinya dari Ali Imran 191. Robbana ma khalaqta hadza batila. Berarti saya perlu memperkenalkan kepada anak konsep bahwa ketek itu Allah ciptakan tidak sia-sia dan itu Allah ciptakan untuk kebaikan. Nah, jadi gimana caranya biar anak-anak paham gitu ya? Jadi, nah kita sekarang pura-pura bayangkan kita nggak punya ketek ya, jadi kayak gini nempel kan? Nggak punya ketek kan? Nah itu dong tolong ambilin itu yang harusnya bisa diambil gitu. Nggak bisa diambil. Susah, coba loncat bisa nggak? Oh susah, Masya Allah. Nah ternyata ketek kita ada fungsinya buat apa? Coba keteknya dibalikin lagi, bisa ngambil? Oh, alhamdulillah ya Allah, terima kasih sudah ciptain ketek ya. Gitu. Dan saya sebut satu lagi. Tahu nggak ada satu lagi fungsi ketek? Chat. Apa ya Bi? Biar ya Bi bisa gitu. Aspek bercandanya harus tetap masuk. Harus tetap masuk. Betul. Jadi ketika kita menanamkan ketauhidan itu bukan berarti kita langsung bikin taklim di dalam rumah. Tidak harus seperti itu. Itu hanyalah salah satu, bukan satu-satunya. Betul. Salah satu metode. Tapi yang metode yang biasanya paling masuk ke anak itu adalah metode-metode yang sifatnya informal, keseharian, yang seolah-olah itu bukan mengalir gitu aja, itu tiba-tiba langsung jadi value. Bisa masuk jadi value. Iya, jadi kalau udah terbiasa sebenarnya ketika kalau udah terbiasa itu tuh akan diinisiasi sama mereka sendiri. Kayak kemarin juga ketika mereka diceritain tentang video yang dari Ustadz Asep yang tentang Yaumul Mizan itu tuh besoknya mereka nanya lagi, ceritain lagi dong Dami tentang jannah. Nanti kita di sana seperti apa? Itu sampai seperti itu. Sampai mereka tuh gimana sih caranya kita supaya misalkan nih level jannahnya berbeda nih. Misalkan kakak di level 1, abang di level 3. Nah itu gimana sih supaya nanti kita bisa saling naikin level jannahnya tuh seperti apa? Dan pernah ini juga ingat nggak? Waktu itu tuh pernah jadi anak kami kedua sama anak kami ketiga itu cuman berduaan di kamar gitu ya. Nah terus kan berduaan di kamar, terus satu waktu tiba-tiba anak bungsu nangis. Coba kalau misalkan orang tua pada umumnya ngeliat kayak gitu, tiba-tiba biasa aja, terus tiba-tiba anak ketiga nangis, biasanya gimana? Yang kedua disalahin kan? Nah itu kan kita nggak boleh langsung kayak gitu tuh. Kita tanya dulu, sayangku ini kenapa? Iya, Esan tadi nangis, emang kenapa? Iya, soalnya tadi Esan nanya-nanya tentang jembatan Sirot. Nah, abang cerita tentang jembatan Sirot, Esan langsung tiba-tiba nangis. Usia Esan 4 tahun. Esan nggak mau balik. Esan nggak mau dihisap. Sampai bilang apa coba Esan itu? Nangisnya itu, Esan gak mau balik, Esan mau meninggal sebelum balik aja. Biar Esan coba jadi itu diain apa enggak sebagai orang tua? Ya Allah. Biar Esan nyebrangnya katanya gitu. Tapi tetap tidak kehilangan jiwa anak-anaknya yang betul kayak gitu kan. Jadi kadang-kadang kita mikir, oh kalau yang keimanannya kuat berarti tidak childish lagi, terlalu matang gimana? Enggak gitu juga. Sama mereka. Iya. Tapi memang disesuaikan kayak gitu kan. Sekarang sukanya sejarah banget, suka banget sejarah. Makanya kalau misalkan Gabinya lagi kemarin ikut kelas sama Ustadz Asep yang tentang Granada itu ya, itu mereka nyimak.
menyimak ya. Mereka ngerti loh, maksudnya ngerti. Terus jadi tahu, terus bahkan mereka combine gitu. Oh iya, di buku ini juga dijelasin loh. Dia lebih Andalusia tuh kayak gini tuh. Malah jujur aja ya, saya itu cukup banyak tokoh-tokoh sejarah Islam yang saya sebetulnya nggak tahu. Tapi anak-anak udah waktu ke Uzbekistan gitu kan, cerita Timur Leng yang tahu dan ngeh duluan Timur Leng apa dan cerita seperti itu justru anak-anak ya. Siapa Timur Leng teh gitu, saya mah justru baru dengar sekarang. Mereka tuh gitu. kalau kepo lebih dari kita kayaknya ya. Iya. banget. Masya Allah. Oke nih, lanjut. Kita tadi nulis dan segala macam, cerita ke anak-anak tentang, nah ada sirohnya bersama Ustadz Asep juga. Nah sebetulnya Kang Chanun dan Teh Fufu kan mungkin kenal siroh tuh udah dari dulu kan? Enggak juga sih, saya baru. Dari kapan? Ya kan karena saya ateis tadi, justru saya ingat banget 2011 itu saya masih bertanya-tanya sama teman saya. Saya bilang kayak gini, bro, aku sekarang sudah sangat-sangat mengenal Allah itu seperti apa. Tapi jujur ya, kalau aku jujur benar-benar from my heart, aku masih nggak ngerti bagaimana bisa orang-orang menangisi Rasulullah. Aku masih belum kebayang itu. Jadi ibaratnya apa ya? Kayaknya kesannya syahadat aku tuh kesannya kayak masih formalitas aja, masih setengah-setengah gitu. Itu gimana sih? Kok bisa orang-orang terharu sama sosok yang sudah ratusan tahun lalu? Nggak ada juga. Iya, kok bisa sih gitu. Sampai-sampai itu pintu pertama saya kenal siroh itu ya ini novelnya Tasarogeka. Tasarogeka. Novel ya. Novel Muhammad Lelaki Penggenggam Hujan. Itu adalah novel yang bikin saya bisa betul-betul main film tentang Rasulullah. Wah, ternyata Rasulullah luar biasa ini ya. Barulah itu saya ingat banget saya bisa netesin air mata pertama saya waktu Tasaro dalam novelnya itu menceritakan tentang kisah Uqasyah. Waktu cerita kisah Uqasyah ini, damn man, harusnya aku di posisi Uqasyah. Masya Allah. Tahu kan kisahnya ya, yang sengaja banget, modus banget nih orang. Waktu baca ini modus banget nih orang. Mau Rasulullah mau meninggal, ada yang masih ada urusan sama saya. Yang lain kan pada diam. Aku dulu pernah dipecut. Berikan cambuknya. Orang-orang udah pada protes, gila nih Uqasyah ini ngapain? Ya Rasul, dulu sebelum dicambuk aku nggak ada baju, nggak pakai baju sekali. Silakan seret. Udah pada tegang semua. Abu Bakar sampai naik, aku aja ganti, Umar aja naik. Udah. Urusan aku sama dia. Ternyata ingin memeluk. Ya Allah, pengen dipeluk gitu tuh. Modus luar biasa, keren itu. Ya emang keren banget ya. Keren banget modusnya itu. Saya kalau denger cerita itu memang wah. First time bisa saya banget. Karena udah bersentuhan kan, jadi meneruskannya kepada anak-anak gimana? Kang Teh. Tadi kan juga, maaf kalau misalnya boleh dilanjutin, 187 buku, otomatis kan kalau saya ngelihat ya, tema tentang siroh itu cukup banyak gitu kan. Cukup banyak. Nah, tadi kalau kita bicara tentang tantangan, apa Akang dan Teteh juga merasa, ini siroh nih bisa menjadi salah satu yang menjawab tantangan-tantangan seharusnya. Sejatinya seperti itu. Karena ternyata kan kalau saya kan ini ya, saya jadi ngenempel banget salah satu materi yang disampaikan oleh Ustadz Asep di MSN itu ya, Majelis Syuro Nabawiyah itu. Kalau misalkan ayat yang pertama turun itu, kita tahu sama-sama waktu ayat pertama itu turun, itu sudah banyak berhala di sekitar Ka'bah pada saat itu kan. Kenapa ayat yang pertama turun itu bukan ayat tentang hancurkan berhala? Itu menarik juga kalau misalkan kita menggunakan pendekatan seperti pendekatan bukunya Graham Fuller tuh. Graham Fuller yang bukunya The World Without Islam ya. Kan menggunakan seolah-olah bikin fiksi apa yang terjadi kalau misalkan saya begini. Kalau misalkan saya juga coba reka ulang. Kalau misalkan pada saat itu Rasulullah menghancurkan berhala, sosialnya nggak siap tuh, langsung ditangkap. Jangan-jangan kisah Nabi Ibrahim terulang kembali pada saat itu. Langsung dibakar, langsung digimana, mungkin seperti itu. Yang kedua, patung hancur misalnya kayak gitu ya. DKM-nya saat itu, DKM-nya saat itu kan mikir, bro ada patung hancur gimana? Bikin lagi. Bikin lagi. Ya udah, kayak gini sok. Masalahnya ternyata bukan berhalanya, tapi di pemberhalaannya.
yang ada di benak banyak orang. Makanya pemberhalaan itu kunci pertamanya kan Iqra. Iqra itu berarti hubungannya mengenali tentang why-nya dulu kan ya, mengenali tentang why-nya dulu, mengenali tentang Allahnya dulu. Nah, jadi pola-pola ini kan coba kami lakukan. Makanya kami memandang begini, ketika ada hadis Rasulullah yang bilang ajak anak ke masjid usia 7 tahun, pukul anak. Kalau anak gak sholat usia 10 tahun, tandanya kita gak bisa main pukul sama anak. Kita perlu memberikan kesempatan ke anak. Sholat itu ada 5 waktu. Berarti kalau misalkan 7 sampai 10 ada 3 tahun kan? 3 tahun dikali 365 hari, dikali 5 waktu, sama dengan 5.000 sekian kesempatan perlu kita berikan dulu ke anak sebelum kita main pukul ke anak. Dan tidak ada di hadis ini keterangan lebih cepat lebih baik. Dalam arti berarti ajak anak biar lebih cepat lebih baik 5 tahun langsung segera ke masjid. Padahal anak belum kondusif ke masjid. Justru di beberapa waktu 4 tahun, misalnya saya pernah ajak anak saya 4 tahun gitu ya ke masjid, nggak kondusif, saya nggak suruh dulu anak untuk ke masjid gitu. Dan bahkan kalau anak saya yang bungsu kan juga punya logikanya yang agak-agak sedikit unik. Kalau kakak-kakaknya nih usia 6 tahun, sebelum 7 tahun pun udah pengen ya sebagai bentuk latihan gitu kan. Tapi kalau Ehsan itu memanfaatkan betul hadisnya kan, Ehsan belum 7 tahun. Masya Allah ya. Ya oke. Ya udah nggak salah. Ehsan nggak salah. Betul nggak salah. Betul. Nah, cuman ketika saya mendalami hadis itu tuh, saya pribadi merasakan bahwa 7 tahun itu bukan masa-masa utamanya adalah ngenalin ibadah dulu. Tapi 7 tahun itu adalah gimana caranya ngebangun cinta kepada Allah, kenal sama Allah, jatuh cinta sama Allah, kagum sama Allah. Ini dulu peran utama orang tua. Karena kan ini kayak akar ya. Bibitnya sudah ada fitrah, kullu mauludun yuladu alal fitrah. Bibitnya sudah fitrah, akarnya itu perlu kita tanamkan 7 tahun pertama itu kecintaan, kagum, kenal sama Allah. Bahkan kalau bisa kita bantu anak-anak kita secara sederhana bagaimana kesan ihsan itu. Ihsan, muraqabah, merasa diawasi sama Allah, didekati sama Allah. Nah, itu makanya di buku-buku kami kan kami bikin bukunya gitu. Misalkan buku tentang anatomi, kami bikin buku anatomi itu kan kalau buku anatomi biasanya cuma sekedar nunjukin ini mata, ini hidung, ini apa yang macam-macam. Tapi yang kami kenalkan itu adalah konsep yang namanya adalah tubuh itu titipan Allah. Jadi karena mata titipan Allah, Allah pengen mata itu digunakan untuk jalannya seperti apa. Nah, konsepnya itu jadi anak-anak itu pelan-pelan makin lama makin kenal. Oh oke, karena ini mulut lisan adalah titipan Allah, aku mah bisa buat berkata-kata kasar bisa. Kasar gitu kan. Amplas kasar. Tapi aku memilih untuk kan yang paling penting itu. Yang paling penting bukan hanya sekedar nak kamu harus gini, nak kamu harus gitu. Tapi justru saya itu kesannya mendapatkan insight-nya bahwa kita kenalin dulu tentang keimanan kepada Allah gitu ya. Kita kenalin juga karena mereka mau balik, kita juga nggak bisa 24 jam membersamai mereka. Maka menurut saya itu juga penting untuk kita kenalin konsep tentang dalam hidup ini kamu bebas untuk memilih, tapi setiap keputusan itu ada tanggung jawab di hari akhir nanti. Jadi kebebasannya itu yang ada bertanggung jawab kurang lebih gitu. Dan kata lain kalau misalnya kita ngelihat di Amerika ada patung Liberty, harusnya di Amerika itu kurang 1 patung lagi. Patung responsibility. Betul. Siapa yang mau bangunin? Aduh. Respon apa nih kita nih? Jangan deh, nggak usah. Oke. Kita lanjut. Tadi buku-bukunya Teh Fufu sama Kang Canun ini kan di publish-nya di Sakinah tadi ya, Sakinah Publishing ya gitu. Sakinah Publishing sendiri ini sebetulnya seperti apa Teh? Boleh digambarkan ya? Nah iya, tadi menyambung sama yang tadi gitu ya. Salah satunya kan yang menjadi strong why bikin Sakinah itu adalah karena kami punya pengalaman sama anak-anak, terus kemudian ternyata terbantu oleh buku, tapi ternyata masih banyak buku-buku di Indonesia itu yang belum mengenalkan tauhid atau mengenalkan kecintaan atau kekaguman sama Allah kayak gitu. Belum banyak saat itu, saat di tahun 2017 itu. Terus kemudian apalagi kayak tentang sirah apalagi nggak ada. Padahal karena saya sekarang kan sedang kuliah lagi, saya sedang kuliah lagi psikologi Islam, dan di situ saya malah semakin belajar bahwa yang namanya anak itu fitrahnya itu adalah fitrahnya itu memang fitrah untuk taat.
menyembah sama Allah, fitrah ibadah, fitrah untuk taat, fitrah untuk anak berbakti sama orang tua, untuk taat sama Allah itu sudah ada. Itu udah Allah bekalin. Jadi kalau misalkan ada teori yang bilang anak itu terlahir seperti kertas kosong, itu teori yang keliru. Karena yang kalau menurut teori psikologi Islam itu anak tuh sudah punya fitrah, udah punya blueprint bahwa dia akan jadi seorang anak yang taat. Udah plus berarti udah plus. Jadi kalaupun misalkan ternyata Allah pengen memberikan petunjuknya dalam berupa Al-Quran, secara otomatis kalau fitrahnya itu udah ada, jadi anak-anak tuh juga berarti punya fitrah untuk bisa meneladani sirah juga, mempelajari sirah. Nah, berangkat dari situlah makanya kami ingin memfasilitasi itu, memfasilitasi orang tua sama buku-buku yang bisa menstimulus anak untuk bisa terjaga fitrahnya kayak gitu. Karena seringkali bahasan tentang Islam itu dianggap sebagai bahasan yang berat gitu apalagi kayak tentang sirah. Nah, banyak sekali buku sirah di luaran sana misalkan ya. Mungkin ini juga makanya kenapa boleh jadi Ustadz Asep nanti penting banget nih bikin buku tentang sirah yang kids friendly gitu ya. Karena kalau di luar sana itu banyak banget sirah itu hanya untuk anak-anak usia 10 tahun ke atas. Yang which is udah ngejarin tentang perang lah segala macam. Padahal kalau di 7 tahun pertama itu kayaknya kalau misalkan anak-anak udah dikenalin bagaimana mulianya para nabi, bagaimana mulianya para sahabat dengan kelembutan hati mereka, perjuangan mereka, fokusnya ke sana gitu ya. Fokus pada bagaimana sifat-sifat mereka, itu tuh akan justru membuat anak terpesona sama sosok-sosok teladan dari para nabi dan juga sahabat, dibandingkan mereka malah dikenalin dulu sama tokoh-tokoh Marvel lah, misalkan ada superhero. Bahkan Kang itu ada penelitiannya kemarin. Jadi ada penelitian dari salah satu profesor dosen saya itu yang dia tuh menelitinya tuh tentang efek video atau games kekerasan terhadap karakter anak. Itu jadi kayak kan suka ada sekarang video atau misalkan kayak tontonan terus tekan game kayak yang perang-perang gitu ya terhadap perilaku anak. Ternyata itu ada korelasinya. Jadi anak-anak yang menonton game atau misalkan video-video meskipun cuman tontonan kayak Marvel gitu ya, tapi itu kekerasan, itu cenderung memiliki perilaku agresif. Jadi mudah untuk kayak mukul-mukul yang mungkin tadinya ringan-ringan kayak gitu. Yang bahkan kayak yang dilucu-lucuin kayak Tom and Jerry juga ya? Yang dilucu-lucuin kayak gitu juga. Atau misalkan Spiderman. Itu di 7 tahun pertama itu berkolerasi banget sama tingkat agresif anak. Dan itu saya akhirnya riset sendiri. Karena ada hasil riset itu, saya cobain sama anak-anak. Anak-anak kan masih dikasih kayak tontonan kayak Ninjago gitu kan, Lego. Kadang suka ada gitu. Saya pernah untuk stop mereka selama 1 minggu. Jadi saya bilang boleh nonton, tapi tontonnya cuman kita ganti. Jadi tontonnya ganti gitu. Biasanya kami makanya suka nontonin kayak Ustadz Asep. Kadang kami suka dijadiin ini ya, syarat gitu. Nonton dulu 5 menit atau 10 menit tontonan Ustadz kayak gitu. Baru nonton yang lain kayak gitu kan. Nah, itu tuh kita switch ke yang lain tontonannya. Jadi mereka punya screen time kan setiap harinya. Jadi cuma 1 jam maksimal. Di luar itu enggak kayak gitu. Nah, terus kemudian 1 minggu dan itu tingkat mereka berantemnya ternyata juga menurun. Jadi kan kadang mereka masih suka kayak bercandaan gitu ya, anak laki-laki apalagi bener-bener. Nah, jadi dari situ tuh berarti maksudnya ketika misalkan orang tua saat ini merasa boleh jadi nih anak-anaknya kenapa sih mungkin bandel gitu ya, nakal atau cenderung agresif gitu kalau ketemu sama temennya gitu ya, itu perlu dicek juga tontonannya gitu. Makanya itu tadi urgensinya kenapa kami kalau di Sakinah itu hadirnya melalui buku-buku yang bisa jadi mungkin banyak orang tua yang nggak tahu caranya ngobrol sama anaknya gimana. Nah, kita berikan di buku-buku tersebut. Berarti gitu. memfasilitasi orang tua ya untuk bisa mendidik anaknya. Apalagi kan kalau kita bicara sirah gitu ya, ternyata kalau misalkan sirah itu cukup menantangnya adalah gini, kebanyakan buku itu seringnya cerita kalau nggak tentang perangnya, tentang nabi-nabi yang lain misalkan tentang mukjizatnya atau tentang azabnya. Sering kali gitu. Nah, pertanyaannya adalah ketika itu disampaikan kepada anak-anak kita misalkan 7 tahun ke bawah gitu, Enso apa gitu, anak bisa meneladani bagian mananya misalkan, oh iya Nabi Musa membelah Laut Merah. Apa yang bisa diambil sama anak-anak? Mau membelah juga kah? Betul. Gitu. Apalagi kan gini,
dalam tanda kutip ya, mukjizat-mukjizat seperti itu tuh sudah banyak diciptakan di fiksi-fiksi sekarang. Iya, benar-benar. Iya. Kan? Dan Betul, bisa betul. jadi lebih keren. Kamehameha ngancurin bumi. Oke. Aduh, referensinya ya Allah. Ya kan? Betul Gitu. Kang, saya setuju Kang kalau itu. Kamehameha ngancurin bumi. Dan bahayanya adalah gini nih. Kalau misalkan sudah mulai ada pemahaman di benak anak bahwa dalam tanda kutip mukjizat itu gak keren-keren amat. Iya, karena mereka terbiasa Karena untuk melihat terbiasa begitu. di entertain itu Udah ya. banyak kok mukjizat lainnya. B aja. Iya, gitu. benar-benar. Nah kan padahal bukan berarti kita ini ya, dalam arti saya bilang kayak gini dalam ranah merendahkan mukjizat itu sendiri, bukan kayak gitu. Betul. Tapi dalam arti lain gini, untuk 7 tahun pertama siroh itu yang seperti apa sih yang perlu kita kenalkan kepada anak? Siroh itu adalah sesuatu yang sifatnya perlu bisa diteladani dengan mudah, langsung diaplikasikan oleh anak. Misalkan contoh kayak gini, kalau sekarang kita ngelihat nih di Twitter misalnya kayak gitu, di media sosial kita sekarang banyak sekali mungkin bahasan-bahasan seperti sebutlah yang namanya adalah toxic parents, Ya. ayah gue sandwich generation, ayah gue toxic gitu ya. Kebayang nggak apa yang terjadi kalau misalkan kita ngelihat toxic dad misalnya kayak gitu ya, harusnya yang apa namanya, kalau misalkan zaman dulu udah ada medsos, harusnya yang paling boleh ngaku bilang toxic dad itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya gitu kan. Tapi coba Nabi Ibrahim itu koar-koar nggak ke orang-orang? Gila lu lihat ayah gua kayak gini. Enggak. Kan enggak. Iya. Justru Panggilnya aja lembut banget ya. ya abati. Ya Iya, abati. berarti. Ini tuh kan tanda kata lain apa coba? Kalau misalnya kita ngeliat di medsos banyak anak-anak sekarang seperti ini tuh kurang teladan. Padahal sudah disebutkan di Al-Quran. Oh iya. Ya kan? Betul. Sudah disebutkan Al-Quran, sudah digambarkan, diceritakan betapa lembutnya Nabi Ibrahim senantiasa mendoakan ayahnya yang seperti itu gitu kan. Nah ini kenapa sih nggak kita kenalin dulu kepada anak-anak kita bahwa ternyata nih Nabi Ibrahim betul punya keutamaan tersendiri, mukjizatnya ditahan sama api, betul. Cuman kalau misalkan kita mau lihat nih kemuliaan adabnya Nabi yang bisa kita teladani, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memperlakukan ayahnya. Nah sekarang kan gini, nanti kita bisa tinggal tarik, nak, ayah kita kan nggak seperti ini, ya. Anak kita ayah kita nggak seperti ini. Nah, jadi mari kita tetap berlatih gitu, seperti sebagaimana layaknya. Misalkan ya kalau ayahnya ceritain seperti sebagaimana layaknya, ayah juga sedang berlatih untuk jadi anak yang baik bagi kakek kamu, nak. Aduh, luar biasa banget ini nih. Nah itu kita perlu untuk ngebahas hal seperti itu. Dan misalkan satu contoh lagi ya, Nabi Zakaria alaihissalam. Ya, alaihissalam. Ini kalau misalkan yang bisa kita angkat misalkan ya, tentang bagaimana Nabi Zakaria itu bisa senantiasa husnuzon kepada Allah melalui doanya ya. Saya tuh kadang-kadang kalau ngebahas surat Maryam ayat 4 itu, doanya Nabi Zakaria itu kan, Robbi inni wahanal azmu minni, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, wastala rasu syaiban, sungguhnya ubanku telah memutih, walam aku bidoaika Robbi syakia. Dan selama aku dari dulu sampai sekarang berdoa padamu, aku sama sekali tidak pernah kecewa padamu. Saya tuh kadang suka bilang sama anak saya, nak, jujur tiap ngebahas doa ini, Yabi itu kayak yang nggak bisa berdoa kayak gini, nah. Ini ditunjukin sama Al-Quran, tapi seolah-olah Yabi nggak bisa niru plek ketiplek, niru doa kayak gini, karena Yabi cukup sering suuzon sama Allah. Ya. Tapi kan itu keren ya. Iya. Nah jadi nih, Allah itu sesekali ngasih yang terbaik, kadang-kadang atau selalu. Nah selalu ngasih yang terbaik. Nabi Zakaria memahami betul-betul, sekalipun ada keinginan yang tidak terpenuhi, sekalipun kesannya ada doa yang kok belum cair-cair juga doanya gitu ya, tapi ternyata kita lihat doanya tetap halus, doanya tetap lembut. Maka bagi Nabi Zakaria, nak, yang lebih penting itu bukan pengabulan doanya, yang lebih penting itu adalah lemah lembutnya sama Allah. Nah kan bahas itu bagus tuh. Aduh. Ya. Jadi kalau Sakinah sendiri nih, ya kedepannya kira-kira mau seperti apa, atau ada ide-ide atau project apa dari Sakinah mungkin? Ya kedepannya insya Allah semoga nanti bisa kolaborasi sama Ustadz Asep. Amin. Bikin buku siro atau tentang pasar sahabat, Masya Allah ya. Insya Allah. Karena penting banget. Mungkin saat ini kita seolah-olah kekurangan generasi muda yang tertarik sama siro kayak gitu kan. Karena boleh jadi dari kecilnya tidak terbiasa untuk mengenal kayak gitu kan. Mungkin kalau dulu saya sekolah agama cuma
cuman tahu nama-nama aja seperti nama ibu susunya Rasulullah Halimah Sa'diyah gitu, kayak cuman sekedar ini adalah ini adalah itu, mentioning doang, tapi tanpa memberitahu bagaimana keistimewaan mereka, bagaimana kemuliaan hati mereka, bagaimana Allah membuat mereka jadi tampak istimewa. Itu kan sebenarnya perlu banget untuk bisa dikenalkan sama anak-anak. Jadi insya Allah kedepannya tetap akan berkarya dan semoga bisa berkolaborasi untuk tetap bisa melahirkan karya-karya yang bisa menguatkan fitrah anak, menjaga fitrah anak untuk tetap taat pada Allah, tapi dengan pendekatan yang menyenangkan. Ya gitu. Makanya fokusnya kalau di kami tuh ilustrasinya perlu yang memang full color dan disukai oleh anak sehingga anak tertarik gitu ya. Jadi belajar sirah atau belajar Islam tuh nyenengin gitu. Asik itu harus dibikin asyik gitu. Betul, dan kontennya juga mudah dipahami sama anak. Ya memang. Jadi pada dasarnya komitmennya Sakinah itu ada insya Allah di tagline-nya. Ya, Sakinah kan tumbuhkan keimanan di setiap halaman. Tumbuhkan keimanan di setiap halaman. Masya Allah. Keren. Makin banyak membaca halamannya, membalik halamannya, insya Allah keimanannya akan terus bertambah. Amin. Aduh, ini luar biasa banget nih. Ini mind blowing banget ini. Mind blowing. Beda lagi. Nggak mau sama Kang Canun. Nggak mau. Ngeri mind blowing. Ini kurang keren apa coba? Fufu sama Kang Canun ini ya gitu. Sama menulis, kemudian juga, tapi tadi sama-sama dari dunia medis, meskipun beda ya, satu kebidanan, satu kedokteran, tapi akhirnya berakhir di kepenulisan gitu kan. Nulis bareng, itu kan? Gimana? Iya coba. Entrepreneur bareng, menerbitkan buku bareng, ya udah ini couple goals lah. Gimana? Sepakat ya Kang ya? Nggak boleh menolak. Bareng aja yang belum. Bareng aja. Gitu. Kita bikin di studio aja. Boleh. Nah kalau misalnya tadi para penyimak, bahasanya penyimak ya, para penyimak tertarik dari karya-karya. Kaku banget sih para penyimak. Ya, para penyiar. Ini kan siar ya kan. Teman-teman yang menonton video ini tertarik dengan karya-karya yang luar biasa dari Kang Canun dan Teh Fufu. Karena tadi banyak banget insight yang sebenarnya ini itu tadi ya, out of the box gitu. Ini hal-hal yang sebenarnya kalau bagi saya pribadi, ini pembelajaran bagi saya. Tapi ini juga orang tua tuh harusnya begini nih. Ada model parenting yang demikian yang bisa melakukan pendekatan lebih kepada anak. Bukan sekedar, udah lakukan aja. How to-nya aja jadi gitu. Kalau liburan jangan dikasih tontonan ke bioskop gitu ya, tapi baca buku dari Sakinah Group misalnya. Ya. Gitu, ya apalagi nontonnya siksa kubur, jangan. Mending baca buku-buku dari Sakinah. Iya. Karena anak kecil jangan nonton. Itu jangan, belum boleh. Itu belum boleh ya. Belum boleh. Iya, mending baca karya-karya dari Teh Fufu dan Kang Canun. Di mana? Di Sakinah apa nih, Sakinah Publishing, Sakinah Family. Sakinah Family. Nanti insya Allah kita tuliskan di deskripsi ya, teman-teman silakan klik aja di deskripsi insya Allah. Betul. Nanti kita akan sebutkan di deskripsi.